Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ajis dari SLB Negeri 5 Jakarta, calon guru penggerak angkatan ke-7. Izinkan pada sesi kali ini saya akan memperkenalkan pendidikan yang berpihak pada murid. Saya mengibaratkan kelas itu seperti taman bunga, di mana terdapat beragam jenis bunga. Ada bunga lili, mawar, daisy, anggrek, dan lainnya. Dalam mengembangkan bunga lili, mawar, daisy, dan anggrek tentu menggunakan cara yang berbeda agar bunga tersebut dapat tumbuh mekar dan menjadi indah. Begitu juga yang terjadi dalam kelas kita. Banyak sekali ragam dari kemampuan, minat, dan bakat yang ada di kelas kita. Hal ini juga dipengaruhi dari kodrat alam. Dari setiap individu, mereka memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Jika kita umpamakan kodrat alam itu dari bunga yang terjadi pada peserta didik kita atau murid kita, saya umpamakan contohnya murid kita itu seperti bunga ya, bunga lili dan bunga mawar. Tentu antara bunga lili dan bunga mawar ini dari bentuk juga berbeda, dari warna juga berbeda, karena memang kodrat alamnya yang membentuknya berbeda. Begitu juga dari murid-murid kita, tidak bisa disamaratakan. Masing-masing kodrat alam punya lingkungan, budaya yang berbeda-beda. Kita sebagai pendidik tidak dapat mengubah bentuk bunga lili menjadi bunga mawar atau sebaliknya. Yang dapat kita lakukan, bagaimana kita menuntun mereka agar tumbuh berkembang dengan optimal dengan cara menggunakan ilmu yang sesuai. Jadi ketika mengembangkan bunga lili tentu akan berbeda dengan mengembangkan bunga mawar atau anggrek. Sebagai guru kita harus menguasai bagaimana cara menggunakan ilmu dari masing-masing jenis bunga tersebut. Selain kodrat alam, ada juga kodrat zaman, juga menentukan keberhasilan pendidikan, di mana dalam merawat jenis tanaman bunga itu pun mengalami perubahan dengan adanya teknologi. Artinya, cara yang dilakukan guru dalam menuntun murid untuk mencapai keberhasilan harus mengikuti perkembangan sesuai zamannya. Zaman siapa? Itu zaman murid-murid kita saat ini. Nah, itu penting diperhatikan oleh guru. Jika semua bunga berkembang sesuai dengan cara keilmuannya, maka mereka akan menghasilkan bentuk yang indah. Dan ketika mereka akan dijadikan sebuah mahakarya pendidikan yang menghargai keberagaman, kita dapat ibaratkan seperti satu buah buket bunga. Jika kita ibaratkan mahakarya itu satu buket bunga, bisa dilihat satu buket bunga ini. Ini berisi dari berbagai macam jenis bunga, ya. Ada bunga mawar, ada bunga lili. Nah, semua itu akan terlihat indah, ya, dan akan terlihat bernilai ketika ada keberagaman di sini. Ada keberagaman masing-masing jenis bunga yang berbaur jadi satu. Seperti dalam sebuah kelas kita, ada keberagaman potensi berbaur jadi satu. Itu menjadikan mahakarya yang sangat indah dan spektakuler. Dan bisa bayangkan ya Bapak Ibu, ketika bunga ini hanya satu jenis, mungkin nilai keindahannya akan berbeda dibandingkan ketika kita menata dalam ragam jenis. Tentu dalam menata ragam jenis ini agar terlihat indah butuh kepiawaian dari seorang guru, ya, kepiawaian seorang guru, di mana guru itu bisa menentukan posisi mana yang pas untuk anak, mana yang tepat letaknya untuk anak, agar semua kelihatan saling mengisi satu sama lain, sehingga menjadi sebuah mahakarya yang sangat indah. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, pendidikan yang berorientasi pada murid itu, pertama, kita sebagai pendidik harus mengembangkan kodrat alam yang dimiliki oleh peserta. Kedua, kita harus mempertimbangkan kodrat zaman, di mana zaman anak itu berada sesuai perkembangan zaman. Nah, untuk kedua hal tersebut agar bisa terwujud, seorang guru harus punya kemampuan mengidentifikasi dan melakukan asesmen.
agar apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita atau oleh murid kita sesuai kebutuhan. Dengan begitu, kita telah melakukan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik atau pada murid. Sekian dari saya. Ini pun hasil dari mahakarya salah satu peserta didik saya di SLB Negeri 5 Jakarta. Dari karangan bunga ini, buket bunga ini, saya menjadi inspirasi untuk membuat narasi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.